perilaku kita sebagai ASN yang harus menerapkan nilai dasar Jadi berakhlak. memang dalam kelas sekarang sudah menggunakan teknologi. Sangat membimbing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN, jumpa lagi dengan kami di podcast istimewa. Podcastnya PPSDM yang inovatif, santai, tematik, menarik, dan berwawasan. Sobat ASN, sudah menjadi sebuah peraturan ya bagi seorang calon PNS itu mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Dan di PPSDM Bagian Bukit Tinggi ini tahun ini nggak kurang dari 1.000 orang peserta CPNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang bernama pelatihan dasar CPNS. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit bagaimana sih pengalaman peserta CPNS dalam mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS di PPSDM. Nah, bersama kita sudah hadir 2 orang narasumber kita ya. Ini selamat datang nih Pak Andrew sama Bu Dina ya. Iya Pak. Gimana rasanya di sini? Sudah saya ngucapin selamat datang karena walaupun sudah seminggu baru pertama ini ketemu ya. Iya Pak. Gimana nih rasanya Pak Andri berada di sini? Aman ya? Makan lancar? Lah kalau sampai hari kelima ini Pak aman. Aman ya? Makannya enak. Makannya enak ya? Apalagi makanan Padang kan? Iya. Udah pedas, gurih. Nah, Oke. enak nih. Kalau Bu Dina gimana? Ada masalah perut nggak? Sejauh ini tadi siang sih Siang? ada rasa Ini kurang mungkin enak. Gara-gara stres habis seminar ya katanya. Bisa jadi. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai ya? Ya, seminar sudah. Alhamdulillah dua-duanya. sudah. Berarti tinggal besok kegiatan penutupan. Jadi terkait dengan pelatihan yang hampir selesai, berarti sudah sekitar 3 bulan ya? Iya kurang lebih 3 bulan. Mungkin kita akan cerita-cerita sedikit tentang apa aja sih yang sudah Pak Andrew sama Bu Dina alami. Cuma sebelum ke sana nih, saya juga pengen kenalan juga. Oh, Pak Andrew sama Bu Dina sebelum PNS ini pernah bekerja di mana sih ya? Mungkin ke Pak Andrew dulu. oh iya, boleh. Jadi perkenalkan nama saya Andrew, Agatan Pahanda, asalnya dari Medan. Asal Medan. Asal Medan. Kuliahnya di USU, jurusan Teknik Sipil. USU. Tamatnya tahun 2017. Kemudian saya wisudanya di bulan Februari 2018. 2018. Kemudian saya pertama kali bekerja itu di swasta. Swasta ya. Kebetulan kan saya di bidang sipil kan konstruksi. Jadi saya teknik sipil ya. Pertama bekerja itu saya ditempatkan di Cikarang, perusahaan swasta. Wah, pernah merantau juga. Pernah kurang lebih 11 bulan di sana. 11 bulan. Itu di perusahaan pabrikasi baja. Aplikasi baja. Itu sampai berapa lama? Dari 2018 bulan Maret sampai bulan 12. 12. 9 bulanan berarti. Setelah itu baru ikut. Bukan, belum. Itu kan masih 2018. Oh iya masih belum. Di situ memang udah coba PNS juga, Pak. Tapi belum. Cuman karena memang kerja di swasta pertama kali kan kita harus dedikasi, Pak. Jadi nggak bisa fokus ke tes PNS tuh. Ada penalti mungkin ya. Jadi nggak terlalu fokus ke PNS. Kemudian saya pindah, Pak, ke BUMN. Wih, pindah ke BUMN. BUMN di perusahaan konstruksi Adikarya kalau tahu. Jadi saya di situ kurang lebih 3 tahun. Oh, lama di sana. Nah, 3 tahun. Kemudian penempatannya udah 3 kali pindah-pindah karena kan sesuai proyek, Pak. Betul. Pertama saya di Banyuwangi. Nah, Banyuwangi. Sekitar 3 bulan. Kemudian di Jawa Barat itu pindah dari Sumedang, Bandung, di situ yang lama, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk tes CPNS di tahun 2021. Ya, lulus. Lulus, alhamdulillah. Penempatan balik lagi ke kampung. Penempatannya sebenarnya saya carinya yang lebih dekat dari Medan karena kebetulan Medan nggak buka Pak kemarin pada saat itu. Oh, berarti sekarang penempatannya di mana? Di kota Tebing Tinggi. Oh, Tebing Tinggi. Iya, Oh, maaf. Tebing Tinggi. Saya nggak ini ya, baru tahu. Berarti Pak Medan nggak buka waktu itu. Medan saat itu untuk formasi teknik sipil tidak buka. Emang Medan Tebing Tinggi berapa jauh? Kalau sekarang karena sudah ada tol, Pak, 1 jam. 1 jam ya. Nah. Ya lumayan lah ya. Lumayan. Oke, tapi kenapa dari BUMN pindah ke ini? Alasannya apa? Nah, jadi awalnya itu kalau di Adikarya itu kan dia kan basicnya proyek, Pak. Jadi pasti kita akan pindah terus. Ya, Proyek selesai kita pindah, proyek selesai kita pindah kan, Pak. Kemudian pada saat itu kebetulan saya sudah mempunyai seorang pacar, Pak. Oh,
Pacarnya di mana nih? Pacarnya ini di Medan. Di Medan. Oh ini gara motivasinya. Jadi sempat komunikasi sama orang tuanya, calon mertua kita itu Pak. Iya calon. Sampai sekarang masih calon nih? Masih Pak. Masih. Mungkin Iya, setelah ini ya mungkin bisa. mudah-mudahan segerakan ini. Jadi ya orang tua kita itu kan, ya calon orang tua saya itu kan agak di luar kota Pak. Calon pacar saya itu di Medan. Jadi dia pun tinggal sendiri di sana Pak. Iya. Kebetulan kan kalau mau nikah kan, kalau saya proyeknya di sana, di mana kemana-mana kan tetap aja dia sendiri di sana, nggak ada kawannya juga. Jadi itulah motivasinya Pak. Emang dia kerja ya? Kerja juga bisa, di Medan. Oh, nggak bisa kemana-mana berarti ya? Iya. Kita yang ikutin. Oke, jadi baru lulus di tahun 2021. Tapi baru sempat latsarnya sekarang ya? Iya, kurang lebih 1 tahun. Ini 2 tahun dong? Karena kan Pak, apa namanya? Oh lulusnya 21, 21. tapi SCPNS-nya 2022? Iya, Oh, betul. gitu. Berarti masih setahun ya, belum begitu lama ya? Iya, setahunan. Oh, wah, ini ceritanya lumayan ini dari swasta, BUMN, ke CPNS. Nah, nanti kita bahas lagi nih masalah. Kalau Bu Dina gimana ceritanya? Dulu tamat tahun berapa? 2017 Sama, wah sempurna nih. 2017 setelah tamat? ikut kakak di event organizer di Medan. Di Medan ya. Ibu juga asli Medan? Enggak, saya pematang siantar Pak. Pematang Siantar. Nah, ini berapa jauh dari tebing tinggi? Kalau dari tebing tinggi sih 2 sekitaran ya 2 jam 2 juga jam ya? sampai rumah. Oh, ya berarti ya lumayan jauh juga ya. Iya. Nah, terus gimana setelah lulus? Lulus IO, itu iya terus? IO, setelahnya tahun 2018 kalau nggak salah pembukaan PTT di BPJS Kesehatan. Karena mikir biar dekat dari rumah, ngambil yang di Pematang Siantar juga. Jadi lulus 2019 itu masih proses wawancara, mulai masuk di 2020 akhir itu resign karena emang PKS-nya kan per tahun nih Pak. Pas pula karena kalau dia PTT kan diperpanjang hanya maksimal 5 tahun. Jadi ada pembukaan CPNS, ya saya ambil aja peluang itu. Biarlah ya, ternyata malah dapat gitu ya. Iya, alhamdulillah lulus. Ya. Baik, berarti masing-masing sudah punya ini sendiri ya, background pekerjaan latar belakang sebelumnya PNS. Cuman sebelum lagi kita masuk ke kegiatan pelatihan, sekarang Pak Andrew bertugas di mana? Oh iya. Saya saat ini ditugaskan di bagian pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Kota Tebing Tinggi, Pak. Sekretariat Kota Tebing Tinggi. Itu cocok nggak ya? Cocok ya dengan basic? Kalau dari background cocok nggak cocok sih Pak. Cuman kalau dia masalah tender kan, tender misalnya Ya, konstruksi adalah masuk lah ilmu Oh, sedikit. gitu. Kalau Bu Dina gimana? Sesuai sih Pak, karena jurusan saya kan ilmu komunikasi dan saya juga ditempatkan di penyusun bahan informasi dan publikasi. Jadi setidaknya sedikit banyaknya mengerti tentang peliputan, bagaimana tentang penyusunan berita. Iya. Jadi ada nyambungnya. Oke, berarti sudah fit inilah, cocok dan sesuai dengan background pendidikan sama background pekerjaan juga sepertinya. Ya. Nah, ini kita sudah kurang lebih 3 bulan. Bu Dina sama Pak Andrew ngikutin pelatihan. Nah, kita mungkin agak gali sedikit cerita selama pelatihan, yang mana ya sebagaimana Bapak Ibu ketahui dulu pelatihan ini klasikal sampai adanya COVID. Langsung berubah ketika COVID yang dari awalnya klasikal itu kita di kelas full gitu kan. Sekarang sudah menjadi blended learning, penggabungan antara klasikal dan non klasikal. Makanya biasanya akan ada shock culture gitu, semacam shock. Wah, ini yang nggak hanya dari peserta, penyelenggara juga, yang biasanya face to face dalam kelas itu sekarang sudah menggunakan teknologi. Nah, mungkin itu salah satu bentuk ya perubahan yang terjadi selama pelatihan. Nah, selama pelatihan kemarin nih, dari Pak Andrew sama Bu Dina sendiri, apa sih yang terasa dari segi prosesnya? Bisa bercerita nggak sedikit? Ya. Mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak Andrew. Ini kan apa namanya? Program pelatihan laksana ini sekarang kan udah tiga metode Pak ya, MOCC, MOOC, terus distance learning Pak ya, sama klasikal yang sekarang ya. Mungkin memang ada plus minusnya ya Pak ya, dari mungkin kalau dari segi anggaran mungkin pasti lebih
Ya, ditekan jauh. Pak jauh Pak ya, karena kan kita ada pelajaran secara Zoom, nggak harus di sini selama berbulan-bulan Pak, itu kan pasti makan biaya banyak. Tapi ya mungkin Nggak harus jauh dari jauh. cewek. Iya, nggak terlalu lama LDR-nya Pak. Jadi mungkin pada saat MOCC memang, karena kan kita di situ dituntut untuk belajar sendiri Pak ya. Mandiri. Mandiri, baca modul. Memang kadang ada rasa bosan Pak, apalagi Bosan, kalau ya? kalau kita cuma sendiri CPNS-nya di bagian tersebut kan. Iya. Yang lain Di lagi. sana ada berapa dari yang satu sekretariat? Satu sekretariat ada 2 orang Pak. Ada 2 orang. Ah. Tapi jarang Jarang. ketemu nggak interaksi Jarang. sosial? Jarang ya. Maksudnya sekali paling ya ketemu pas pulang kerja sekali Itu gitu. pun beda kelompok, mungkin beda kelas, sama. Beda bagian. Beda bagian. Ah. Nggak kelasnya sama nih? Kelasnya beda Pak. Beda. Ah. Beda juga. Jadi kan kita belajar sendiri, tutup belajar sendiri. Itu memang agak membosankan di situ Pak. Betul. Karena kan kita nggak ada kayak interaksi segala Yeah. macam. Kemudian masuk ke sinkronus. Sinkronus Distance ini learning. ya Sobat SN, sinkronus itu pertemuan secara langsung tetapi maya. Mungkin nggak harus lewat Zoom ya. Iya. Bisa juga dikatakan sinkronus ketika kita berkomunikasi dengan chat via chat. Misalnya bisa ada dalam MOC itu ada menu untuk chat. Nah itu Sobat SN mungkin bisa mengetahuinya apa saja sih bentuk sinkronus. Salah satunya yang sering digunakan sekarang itu pakai Zoom. Iya. Gitu ya. Betul. Nah jadi ketika sudah Zoom, nah baru nih agak semangat sedikit karena sudah melihat secara tetap maya gitu ya. Iya. Nah, Jadi pas Zoom itu kan kita dikelompokkan masing-masing sesuai dengan angkatan ya Pak ya. Ya. Ada dari berbagai macam kota dan kabupaten. Ya, Disitulah baru kelihatan orang-orangnya. Jadi kita kayak grill, memang betul-betul pelatihan ini. Iya, Udah iya. pakai baju putih, biasanya kan Udah berasa. udah berasa lagi suasana diklat gitu Pak ya. Disitulah baru kelihatan ya ini berarti udah saatnya kita bisa berinteraksi sama teman-teman yang lain, menambah ilmu, menambah teman dari berbagai kabupaten kota. Di situ memang ya sudah mulailah kita fokus untuk menghadap untuk menyusun rancangan aktualisasi segala macamnya, tugas-tugas. Tugas-tugas, oh iya. Apalagi disuruh buat video Pak ya. Disuruh buat video PBB Pak sendiri Pak. Bisa? Cuman ya berapa kali take Pak? Ya itu. Bisa sampai 20 kali take. 20 ya? Bisa 3-4 kali 20 ya? Belum lagi cuacanya Pak ya, karena harus di luar ruangan Pak. Dua ruangan. Tapi ada yang motoin nggak kan? Ada yang videoin? Biasa Pak pacar. Jangan sampai ditikung ini ya. Luar biasa perjuangannya loh. Iya. Jadi ada lah tantangannya. Ada Dan tapi tantangan. semangatnya muncul ketika ada ada yang sama senasib nih. Iya. Dengan ininya gimana? Interaksi dengan tutor? Nah, kebetulan kemarin saya itu dipimpin oleh Coach HI Pak ya. Nah, Coach HI yang masih muda juga. Iya. Umurnya masih setahun di atas saya paling Pak. Jadi ya dari segi segi bimbingan, Iya. segi komunikasi masih masuk kan, masih anak Oh, muda gitu Pak ya. Gampang nyambungnya. Nyambungnya. Jadi pas coaching pun enak rasanya Pak. Iya. Sampai saat ini pun kami masih tadi habis seminar proposal, habis itu foto-foto masih muda lah Pak, masih Lancar masuk ya, lancar Pak. Oke, berarti lebih ke bosannya ya, Jenuhnya ya. ketika belajar Sendiri, ya betul. Nah, butuh teman ini. Kalau Bu Dina gimana? Kalau Ceritanya. dari saya sih lebih menikmati ketika tutor itu masih mau ya dihubungi di saat jam malam, masih responsif. Siapa tuh tutor? Ketika Layanan prima berarti Bu. iya, apalagi untuk coach kami khususnya kelompok 2 Pak Marsam sangat membimbing. Jadi kita ketika setiap buat laporan itu lapor sama Pak Marsam, kemudian Bapak memeriksa bagian mana aja nih yang perlu dikoreksi. Jadi kita pun senang kita memberikan laporan, ada respon dari Bapak itu untuk bimbingan ke kita gitu. Iya. Berarti meskipun jarak jauh nih, tapi masih ada peluang untuk berkomunikasi, masih lancar ya. Intinya sih bagaimana memanfaatkan teknologi aja sih Bu ya, terkait dengan proses. Tapi kendala dalam menggunakan aplikasi mungkin ada nggak Pak Andrew? Mungkin ya Pak ya, karena saya kan kebetulan di kota juga Pak ya. Jadi kalau untuk aplikasi lancar-lancar aja sih Pak selama MOCC sama sinkronus. Cuman ya beberapa teman kelompok saya dari Toba kan Pak. Misalnya kalau dari puskesmas itu biasanya mereka kan UPTD agak dari kabupaten. Iya.
Dari kabupaten kan agak jauh lagi masuk ke dalam Pak. Itu kadang-kadang putus. Kebetulan saya ketua kelompok sering dihubungi. Tolong ya Pak Ketua, jaringannya nggak ada gitu. Pak Ketua juga ini? Iya. Nggak salah ini. Berarti kalau lagi paling jaringan aja Pak. Pemanfaatannya udah aman berarti ya? Aman Pak. Kendala kita lebih ke jaringan karena emang nggak bisa diakses kalau jaringan ya. Betul. Oke. Terus selama, nah ini kan kita ada agenda ya, agenda 1, 2, 3 dan 4. Agenda 1 itu memang 1, 2, 3 itu memang lebih banyak kita materi. Tapi ada agenda habituasi namanya ya. Kalau Latsar itu ada agenda habituasi, aktualisasi. Bagaimana kalau Pak Indro sama Bu Dina ketika sudah selesai diklat nih, kembali ke instansi untuk melaksanakan aktualisasi. Nah itu ada ini nggak? Ada cerita yang unforgettable moment mungkin, atau ada hal-hal yang seru atau gimana ya? Gimana Pak Indro? Jadi itu kan habituasi kurang lebih 1 bulan ya Pak ya. Setelah kita selesai MOCC sama sinkronus ya Pak ya. Jadi sebelum pas saat kebetulan saya bawa judulnya itu untuk aktualisasi itu adalah membuat video Pak, video tutorial. Nah, jadi ada aplikasi namanya. Tutorial apa nih? Jadi kan saya di bagian pengadaan barang jasa Pak. Sekarang kan Pak Presiden menginstruksikan untuk belanja barang dan jasa itu melalui elektronik semua Pak. Elektronik baik dari belanja makan, minum, ATK dan segala macam Pak. Nah, katalog ya. Betul. Jadi kalau di daerah biasanya sampai sebelum saya masuk kemarin Pak belum terlaksana seperti itu Pak, karena kan memang UMKM tersebut kan kebanyakan belum terdaftar. Terus orang-orangnya pun usianya udah agak susah Pak untuk diajari lagi Pak, bukan kayak kita masih anak-anak muda untuk elektronik Pak ya. Jadi situ kendalanya mungkin belum tahu caranya. Step by step ya. Jadi itu yang Bapak bikin biasa. Kemudian kan yang disediakan oleh pengelola itu cuma panduan berupa tulisan Pak. Nah, orang-orang tua itu kan kadang susah juga kalau disuruh baca Pak ya. Betul, jadi saya berinovasi. Pokoknya kita memanjakan masyarakat Pak gitu ya. Betul. Dan akhirnya bisa. Saya buat video tutorialnya, cara pendaftarannya seperti apa. Kemudian saya share ke YouTube, Instagram, terus saya kirim ke UMKM yang terdekat lah, yang rekanan biasa lah Pak kan. Nah di situ kemungkinan setelah nonton video itu mereka mengerti dan naik drastis Pak pendaftarannya. Naik drastis. Berhasil. Jadi selama sebulan itu udah ada penambahan sekitar 50 pelaku usaha yang daftar di katalog tebing tinggi. Wah, iya. Pencapaiannya luar biasa nih Pak. Cuman memang kendalanya Pak yaitu tadi karena gaptek itu kan Pak ya. Jadi kita harus betul-betul menjelaskan mereka, apalagi kayak ada yang pelaku usaha nggak punya HP Android Pak, cuman punya HP telon aja kan. Masih ada ya? Pasti ada. Contohnya rumah makan. Kayak rumah makan Padang Pak, itu kan pasti juga UMKM juga kan. Jadi itulah kita yang sebagai ASN berorientasi pelayanan Pak ya, memahami kebutuhan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu aja sih Pak kendala saya. Berarti ternyata peningkatan teknologi tidak berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat menggunakan teknologi itu ya, dan kita berupaya untuk meningkatkan itu kan. Iya, betul. Biasa Pak Indro. Kalau Bu Dina ceritanya gimana? Ini sama-sama teknologi juga sebenarnya Bu Dina nih, basicnya gitu ya. Nah kalau Bu Dina gimana? Kalau dari saya mengangkat mengenai optimalisasi pengelolaan media sosial pemerintah Kota Tebing Tinggi. Media sosial. Tapi untuk produksi konten yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi. Jadi sebenarnya agak di luar ekspektasi ya Pak, karena melihat tim media sosial kan lebih banyak di bagian lapangan, sedangkan saya kan di dalam. Nah, jadi agak apresiasi sih sama tim media sosial ketika masih mau menyediakan waktunya untuk mengikuti sosialisasi terkait panduan pengelolaan media sosial. Mendukung ya? Iya. Jadi ini arahan pimpinan nih kayaknya. Gimana? Sebenarnya sih lebih ke kompakan ya Pak. Kolaboratif Pak. Kolaboratif. Jadi saya pikir kan saya kan baru kan Pak. Saya pikir karakter dari masing-masing tim media sosial mungkin ya masing-masing memikirkan diri sendiri. Ternyata ketika kita mencoba mendekati mereka ternyata asik. Mereka mau memberikan pemikiran, kontribusi untuk memproduksi konten yang memang benar-benar menarik.
untuk dibagikan ke masyarakat. Udah berhasil berapa konten Mbak? Ya Ibu ya. Oke Mbak lah. Mbak juga masih bisa. Iya. Jadi kita lebih ngambil konten yang memang sering berdekatan interaksi sama masyarakat, seperti kayak pelayanan publik, pengurusan KTP, Kontennya bentuknya akta. kayak Sejauh ini karena kita mengingat Video. waktu, sejauh ini masih dalam bentuk infografis. Infografis. Oh iya. Karena mengingat waktu kan Pak, Betul, jadi kita juga ada melakukan hasil evaluasi dan monitoring. Kalau misalnya kita buat video, kita kan harus memikirkan konsepnya, talentnya, dan itu membutuhkan waktu yang agak lebih panjang. Dalam waktu sebulan khawatirnya nanti nggak. Iya, tidak tercapai. Seperti itu Kecuali sih, Pak. kalau video tutorial kita nggak melibatkan aktor-aktor mungkin ya. Iya. Andrew ya. Paling kita ngerekam sendiri aja kan, Rekam Pak. sendiri. Kecuali video edukasi mungkin ya harus ada aktornya. Edukasi ya. Nah, kalau kayak kesehatan kan, Pak. Iya, bisa bisa jadi. jadi. Wah, luar biasa Ibu Dina, berarti sangat terbantu dengan peran dari teman-teman di kantor ya. Kalau Pak Andrew sudah sendiri? Enggak. Sama pacar? Enggak juga, Pak. Karena kebetulan karena buat videonya kan pakai animasi, Pak. Jadi saya juga pasti Apa tuh aplikasinya? nggak Nggak boleh bilang ya? Bisa nih. belum ada sponsornya, Pak. Nanti ada sponsornya. Jadi ya pasti minta bantuan sama rekan kerja lah, Pak, yang mengerti tentang aplikasi yang membuat animasi biar agak menarik, Pak. Tapi idenya dari kita. Iya, idenya dari kita. Editingnya mungkin kita minta bantu Iya. seperti itu ya. Oke, sekarang sudah ada seminggu di PPSDM. Nah, dari yang awalnya kita cuma lihat di video Zoom saja, tutor yang nggak ketahuan, coachnya cuma di chat-chat, sekarang sudah sampai di PPSDM. Nah, gimana rasanya? Atau perbedaannya seperti apa? Coba, Pak Andrew. Kalau dari yang saya rasakan selama seminggu ini, Pak ya, memang di sini dari segi fasilitas dulu, Pak ya. Oh, Fasilitasnya saya kira mantap, Pak, mumpuni, Pak, untuk Wah, kita nggak ini ya, Sobat ASN kita nggak ada kasih pesan ya tadi ya. nggak ada. ini dari penilaian saya sendiri. Apalagi terkhusus kan kalau kita itu memasuki rumah atau tempat baru itu kan kamar mandinya, Pak ya, bersih. Jadi saya merasa nyaman di sini, Pak. Makanannya lagi Kanan. Nggak ada sakit perut ya? nggak ada, aman, Biasanya dari aman. Cuman paling yang berkesan itu kalau mau mandi pagi, Pak. Iya, Itu iya, rasanya dingin, Di sana panas ya? dingin ya, dinginnya. Malam sangat juga dingin di sini ya? Iya, malam dingin. Cuman kalau malam pun nggak perlu mandi kita. Yang pagi ini harus mandi kan, aktivitas, Pak ya. Kalau ketemu dengan teman-temannya gimana? Ah. Euforia apa tuh? Atau biasa aja? Jadi memang di kelompok saya ini ada 2 kabupaten kota, Pak ya, Tebing Tinggi sama Toba yang gabung. Kira-kira 10 orang kelompoknya. Satu kelompok 10 orang ya. Betul. Memang orangnya asik-asik, Pak. Beda sama yang di Zoom. Kalau di Zoom kan asal ditanya, "Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, Bu. Siap, Pak. Oke, Bu." Rupanya pas ketemu orangnya asik juga, Pak. Agak Seru ya? seru. Beda lah memang. Berarti bisa dikatakan ada hambatan sedikit ya kalau melalui Zoom. Iya, betul. Pada kaku ya? Pada kaku, nggak keluar dia, Pak, aslinya, Pak. Karena kan, kalau kita dalam satu mes sama kan keluar semua itu. Apalagi kalau ngerjainnya laporannya sampai tengah malam, Pak ya. Masih sampai tengah malam? Gak ada di sini? Begadang di sini, Pak. Hari Rabu juga tuh? Iya, ada agenda sampai iya, hari Rabu itu ada agenda sikap perilaku bela negara, Pak ya. Ya, kita ada upacara malam ya? Di situ memang terasa, Pak, hikmatnya itu, Pak, apalagi pas pembacaan puisi, Pak ya. Sampai nangis. Karawang bekas. Wah, ngeri, Pak. Ngeri kalau kita bilang. Posisinya gelap semua, Pak, nggak nampak kan, Pak. Memang di situ itulah mungkin acara rangkaiannya itu memang udah tersusun rapi, Pak ya. Jadi kita pun bisa menghayati sebagai ASN untuk mau bela negara kan gitu katanya. Tandanya nilai nasionalisme kita Nasionalisme, masih iya, ada betul, gitu, Pak. iya. Dan itu memang harus ditingkatkan juga. Iya, betul, Pak. Nah, kalau Bu Dina selama di sini bagaimana ekspektasinya? Sama nggak sama Pak Andrew? Hampir sama, Pak, cuma mau menambahi terkait tutor-tutornya. Pas ketemu ngelihat ada beberapa tutor yang menghasilkan buku. Itu Iya. jadi kayak Kayak Pak Afrianda ya, Pak Buya Iya, ya, Pak Buya. Oh, Pak Buya. Iya. beliau juga menceritakan kisahnya waktu anaknya sakit. Di saat itu juga orang tuanya kan, Bang. Iya, orang tuanya. Itu luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Iya. Ada Dan juga dia tutor bisa- yang ini ya, yang suka keliling Oh iya, pegunungan. Pak Sohibul. Sohibul. Wah, itu coba lihat Instagram. Luar biasa, Keren-keren. Pak. Sudah lihat. Anaknya 8 tahun, Pak, diajak Iya, gunung apa? MT naik gunung 8 tahun umurnya. Nah,
Mukti Kerinci. Luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Nanti kita ada sesi juga ya Sobat ASN ya tentang Pak Sohib. Oke, nah sekarang kita mungkin hampir di penghujung nih. Manfaat dari selama kurang lebih 3 bulan pelatihan, menurut Pak Andrew sama Bu Dina, apa sih yang saya dapatkan? Yang intinya nggak hanya bermanfaat buat saya mungkin, atau gimana perasaannya, atau manfaat yang Pak Andrew atau Bu Dina rasa? Ya, jadi kalau saya pribadi sangat bermanfaat ya Pak ya, apalagi tentang perilaku kita sebagai ASN yang harus menerapkan nilai dasar berakhlak itu Pak ya. Pelatihan kita itu kan pendidikan karakter. Iya betul. Ya. Berakhlak itu berorientasi pelayanan segala macam Pak ya. Jadi memang di sini barulah kita mengerti apa itu artinya berakhlak, mulai dari sebenarnya apa aja? Berorientasi pelayanan, akuntabel, berakhlak, loyal, kolaboratif ya Pak ya. Harmonis dan adaptif, kompeten ya Pak ya. Jadi memang adaptif, kolaboratif. Jadi selama saya mengikuti pelatihan ini baru terasa. Sebenarnya udah kita lakukan sebenarnya Pak selama ini nilai-nilai tersebut. Tapi lebih aware. Lebih aware. Apalagi kayak kita bisa membedakan ini pelakunya apa gitu. Contohnya kayak adaptif kan, kita buat inovasi, buat video segala macam kan termasuk udah pernah kita lakukan juga sebelumnya. Melayani masyarakat, khususnya petugas puskesmas, petugas rumah sakit kan memang melayani masyarakat. Cuman betul. Kita kan belum mengerti karena belum mengikuti pelatihan nilai dasar tadi Pak gitu. Jadi memang sangat bermanfaat bagi saya, khususnya untuk pekerjaan saya nanti setelah dari sini kan saya akan tetap melaksanakan nilai-nilai dasar itu untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat tadi Pak. Memang terasa lah Pak bedanya dari saya sebelum mengikuti pelatihan sampai sekarang udah selesai seminar laporan pelaksanaan aktualisasi Pak. Nggak sia-sia ya pemerintah ngeluarin duit. Iya betul. Nah kalau begini gimana? Kalau saya sih lebih ke penerapan kolaborasi nanti sih Pak, pendalamannya karena kan Diskominfo lebih sering bekerja sama dengan OPD lain, seperti kayak pembuatan video, ini lagi proses pembuatan core value yang baru. Ada yang baru? Kan kita kemarin videonya pakai PJ yang lama. Oh gitu. Jadi kita take adegan koordinasi dengan bagian organisasi, OPD lain yang mewakili dari arti berakhlak. Yang berakhlaknya berarti ya sekarang ya. Kayak bikin yang dicontohkan Pak Presiden. Iya benar Pak. Bikin yang baru. Iya. Berarti di sini Ibu melihat ada nilai yang bisa kita lebih fokuskan atau lebih optimal ya, nilai kolaboratif ya. Iya benar Pak. Jadi memang sebelumnya mungkin nilainya sudah diterapkan, tapi sekarang lebih paham lagi dan semoga ke depan setelah pelatihan ini bertahan gitu ya. Malah meningkat. Oh iya. Kalau bertahan aja nggak ada progres kan Pak? Iya betul. Udah cerdas sih, baru sebulan pelatihan di sini ya. Ini ada nggak sih target-target atau visi atau cita-cita sebelum kita tutup nih ya? Nah, kalau saya sih Pak ya, kalau saya berharapnya 3-4 tahun lagi ke sini Pak. Ke sini lagi? Ngapain? Ya berarti kan kalau nggak PKP Pak. Ya kan Pak? Iya. Itu sih harapan saya Pak. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Siap. Dan yang itu bukan jadi ini lagi ya, udah jadi mantan ya. Iya. Kalau Dina gimana? Kalau saya sih hampir sama ya Pak, kayak Pak Andrew. Kalau bisa sih kita balik lagi. Mudah-mudahan kita dipakai juga. Oke, terima kasih Bu Dina sama Pak Andrew, banyak yang bisa kita pelajari ya. Lika-liku pelatihan ya, ada down atau motivasinya naik turun, tapi dari yang saya dapat ya syukurlah ada kebaikan yang kita dapatkan, dan memang pengembangan kompetensi fungsinya dari yang cukup menjadi lebih baik, yang kurang menjadi tambah, atau yang sudah bagus menjadi sangat bagus seperti itu ya. Dan semoga apa yang Bapak Ibu inginkan tercapai nanti nih cita-citanya, dan semoga bertahan juga atau bahkan ditingkatkan apa yang sudah diterima di sini. Terima kasih ya atas kehadirannya. Sama-sama Pak, Sampai ketemu lagi, dan sobat ASN semua, telah selesai pertemuan kita dengan Pak Andrew dan Bu Dina. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi menjadi sebuah insight baru buat Bapak Andrew sama Bu Dina dan sobat ASN semua, bahwasanya pengembangan kompetensi tentu ada manfaatnya. Tidak hanya buat diri sendiri, kita sebagai ASN melakukan pengembangan kompetensi
Fungsinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dan saya jadi Manantika undur diri. Saksikan terus siaran kami podcast istimewa di channel di media sosial yang ada di YouTube, Instagram, Facebook. Stay tune. Salam istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.